putri kandungnya. Ya, sebelumnya kami sampaikan tersangkanya satu, anak KS usianya 17 tahun. Kemudian penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya terus mengembangkan kasus ini secara ilmiah, melakukan olah TKP kembali karena olah TKP merupakan gudang barang bukti, kemudian melakukan penyisiran di sekitar TKP. Ada hal yang menarik saat dilakukan penyisiran itu. Tertangkap di kamera ITLE bahwa anak KS ini keluar dari TKP bersama adiknya, saudari PA, usianya 16 tahun. Setelah dilakukan pendalaman, pemeriksaan secara intensif, pendekatan oleh penyidik Polwan, akhirnya ditemukan fakta dan bukti-bukti bahwa saudari PA usia 16 tahun atau adik dari anak KS. Jadi kalau penetapan tersangka terhadap anak itu disebutnya anak. Jadi kalau kami sampaikan anak, maka statusnya patut disangka melakukan tindak pidana. Akhirnya PA juga ditetapkan karena diduga melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap bapaknya. Maka penyidik berdasarkan bukti yang cukup dan telah dilakukan gelar perkara melalui proses penyidikan yang berbasis ilmiah atau scientific crime investigation, maka tersangka pembunuhan seorang laki-laki ini menjadi dua. Jadi anak KS dan anak PA. Berdasarkan fakta sementara yang telah dikumpulkan dan barang bukti ditemukan oleh penyidik, maka anak PA berperan memukul kepala korban atau bapaknya. Ini kejadiannya sangat memprihatinkan sekali ya. Kakak beradik membunuh bapak kandungnya. Anak PA memukul kepala korban 2 kali dengan kayu papan cucian. Kemudian anak KS diduga menusuk korban atau bapaknya 2 kali dengan pisau dapur. Pisau dapur, kayu papan cucian sudah disita oleh penyidik. Ada bekas darah di sana, dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, sudah dicek itu identik dengan darah korban. Berdasarkan fakta sementara yang ditemukan oleh penyidik Subdit Resmob, apa alasan mereka melakukan pembunuhan terhadap orang tuanya atau bapaknya. Tapi fakta ini yang kami sampaikan nanti ini harus disandingkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain ya. Jadi saya jelaskan pemeriksaan. Fakta sementara alasan mereka melakukan perencanaan pembunuhan ini, terutama dari anak KS ya, kakaknya menyampaikan ke adiknya PA, anak PA, nanti kamu melakukan ini, saya melakukan ini. Alasannya karena mereka sakit hati, sering dipukuli sama korban, sering tidak dikasih makan, kemudian disampaikan anak yang tidak berguna. Waktu itu juga terungkap anak haram. Saat ini anak KS dan anak PA sedang dilakukan observasi psikiatrikum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendalami kesehatan mental, psikologis, kejiwaan kedua anak ini. Nah, ini nanti akan disambungkan, dihubungkan dengan fakta-fakta yang sudah ditemukan penyidik. Sehingga dengan penetapan terhadap 2 anak ini sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, maka anak KS dan anak PA telah dilakukan penahanan, namun saat ini sedang dibantarkan ke Rumah Sakit
Polri Kramat Jati untuk dilakukan observasi psikiatrikum terhadap mereka berdua, dijerat pasal 340 KUHP, subsidiar 340 itu tentang pembunuhan berencana, subsidiar 338 KUHP tentang pembunuhan. 340 itu ancamannya maksimal 20 tahun, 338 itu ancamannya maksimal 15 tahun ya. Jadi kami juga prihatin atas kejadian ini, namun proses penyidikan masih terus berlangsung secara ilmiah guna membuat terangnya peristiwa yang terjadi ya. Ini yang sedang dilakukan oleh penyidik Subdit Resmob di Reskrim Polda Metro Jaya. Itu rekan-rekan ya, ada pertanyaan untuk Pak, itu kan